Oke, setelah beres soal nomor 1 di video sebelumnya, kita akan lanjutkan untuk soal nomor 2. Oke. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 30 km per jam melalui sebuah lintasan melingkar berjari-jari 50 meter. Tentukan A. Kecepatan anguler mobil, B. Jarak linier yang ditempuh mobil setelah mengelilingi lintasan melingkar tersebut sebanyak 6 kali, dan C. Jarak sudut yang ditempuh mobil setelah mengelilingi lintasan melingkar tersebut sebanyak 6 kali. Oke. Kita tuliskan dulu nomor 2, diketahui kelajuan itu V. Jadi V sama dengan 30 km per jam. Kita harus mengubahnya ke meter per sekon. 1 km sama dengan 1000 meter. 1 jam sama dengan 3600 sekon. Jadi 30 km per jam sama dengan, kita dapat coret, jadi 300 per 36 meter per sekon, atau sama dengan 100 per 12 meter per sekon, atau sama dengan 50 bagi 6, kita dapat bagi 2 atas bawah, jadi 50 per 6 meter per sekon, atau sama dengan 25 per 3 meter per sekon. Oke. Jari-jarinya adalah 50 meter. Ditanya A, yaitu omega atau kecepatan sudut atau anguler. Kita kerjakan satu-satu. Kita punya rumus V sama dengan omega dikali R. Berarti omega sama dengan V per R. Berarti V-nya 25 per 3 meter per sekon dibagi 50 meter. Kita peroleh jawabannya adalah 1 per 6 radian per sekon. Untuk yang B, ditanya jarak linier yang ditempuh mobil setelah mengelilingi lintasan sebanyak 6 kali. Oke. Jarak yang ditempuh mobil apabila mobil melingkar sebanyak 1 kali itu adalah kelilingnya. Jadi kita cari dulu keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran adalah 2 kali pi kali R. R-nya yaitu 50 meter. Berarti keliling lingkaran tersebut adalah 100 pi meter. Oke. Berarti jarak yang ditempuh setelah mengelilingi sebanyak 6 kali adalah 6 dikali keliling. Jadi sama dengan 600 pi meter. Itu jawaban yang C. Ditanya jarak sudut yang ditempuh mobil. Oke. Hubungan antara S dengan theta adalah S sama dengan theta dikali R. Berarti theta sama dengan S per R. S-nya kita ganti 600 pi. R-nya yaitu 50 meter. Jadi kita peroleh sudut yang ditempuh mobil tersebut apabila mengelilingi lintasan tersebut sebanyak 6 kali adalah sebesar 12 pi radian. Oke. Mungkin kita ingin mengubahnya menjadi satuan derajat. Kita dapat gunakan konversi 1 pi radian itu sama dengan 180 derajat. Berarti theta sama dengan 12 dikali 180 derajat. Yaitu sama dengan, kita kalikan ini, 2 kali 8, 6. 8 tambah 2, 10, 11. Oke, jadi sudut yang ditempuhnya adalah 1160. Oke, Bapak periksa dengan kalkulator. Ternyata jawabannya harusnya 2160. Oke. Ini untuk jawaban nomor 2. Oke, untuk nomor 3, ada sebuah gerinda berjari-jari 60 cm. Kita tuliskan dulu ya, nomor 3. Gerinda berjari-jari 60 cm, jadi R-nya 0,6 meter. Mula-mula berputar pada 30 radian per sekon. Berarti kecepatan sudut awal atau omega 0-nya adalah 30 radian per sekon. Setelah 20 sekon, berarti setelah T-nya 20 sekon, gerinda berputar pada kecepatan akhir atau omega T-nya yaitu 60 radian per sekon. Yang pertama ditanya kecepatan linier awal
sebuah titik materi yang terletak di tepi gerinda atau berjarak R dari pusat gerinda. Oke. V sama dengan omega kali R. Kecepatan awal berarti kita menggunakan kecepatan sudut awal, yaitu omega 0. 30 dikali 0,6. Jadi kecepatan linear awal titik tersebut adalah 18 meter per sekon. Oke, untuk yang B, percepatan sudut titik materi yang terletak di tepi gerinda. Oke. Untuk percepatan sudut itu alfa, rumusnya adalah omega T minus omega 0 per T. Oke, jadi kita tinggal ganti 60 minus 30 dibagi 20. Kita peroleh hasilnya adalah 1,5 radian per sekon kuadrat. Oke, untuk yang C, oke, kalian apabila terlalu cepat, kalian dapat mempost video dan mencoba mencernanya pelan-pelan. Oke, untuk yang C, percepatan tangensial sebuah titik materi yang terletak di tepi gerinda itu AT. A tangensial rumusnya itu cukup mudah, yaitu alfa dikali R. Oke. Rumus-rumus yang dikotakan ini harap dihafalkan untuk mempermudah pengerjaan soal-soal. Oke. Jadi alfanya adalah 1,5 radian per sekon kuadrat dikali R-nya 0,6 meter. Berarti percepatan tangensialnya adalah 15 kali 6 adalah 90, berarti 0,9 meter per sekon kuadrat. Untuk poin D, percepatan total. Oke, percepatan total adalah A total adalah akar dari ASP kuadrat plus A tangensial kuadrat. Jadi kita butuh percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ASP rumusnya adalah V kuadrat per R. Oke. Ini ditanya adalah percepatan total yang dialami titik materi, oke, yang terletak di tepi gerinda. Jadi kita dapat gunakan kecepatannya adalah kecepatan akhir. Oke. Jadi V-nya kita ambil. Oke, kita dapat ubah rumus ini menjadi omega kuadrat R. Kita gunakan kecepatan sudut akhir yaitu 60. Kita ceritanya ingin mencari, kita ingin mencari percepatan total titik setelah 20 sekon. Oke. Kita masukkan omeganya omega T, jadi 60 kuadrat dikali 0,6. Kita dapat kuadratkan, kita kalikan menjadi, kita peroleh hasilnya 2160 meter per sekon kuadrat. Oke, berarti A total sama dengan akar 2160 kuadrat ditambah 0,9 kuadrat. Oke, angkanya cukup besar. Kita peroleh jawabannya adalah gunakan kalkulator. Kita peroleh jawabannya kurang lebih adalah ternyata percepatan tangensialnya terlalu kecil apabila dibandingkan percepatan sentripetalnya. Jadi ini kurang lebih hasilnya pun masih 2160 meter per sekon kuadrat. Oke. Ini adalah untuk poin nomor 3. Oke, kalian dapat screenshot jawabannya. Oke, untuk soal terakhir di video pertama ini. Oke. Ini adalah hubungan dari roda-roda. Jadi ada 4 roda. Oke, Bapak akan tunjukkan cara paling mudah untuk mengerjakan tipe soal seperti ini. Oke. Ada 4 roda yaitu A, B, C, dan D. Dihubungkan seperti pada gambar. Jadi A dan B dihubungkan dengan sabuk. B dan C itu seporos. C dan D dihubungkan dengan belt, dengan sabuk juga. Diketahui jari-jari setiap roda ABCD dan diketahui kecepatan sudut roda D. Tentukan kecepatan linear roda ABC, periode roda ABC, dan frekuensi roda ABC. Oke. Tips untuk mengerjakan soal seperti ini, kalian dapat gunakan tabel. Jadi kita gambar misalkan ini ada roda. Oke, roda ada 4 ya, roda A,
B, C, dan D. Oke. Kemudian kita punya jari-jarinya, R-nya. Oke. Jari-jarinya kita dapat isi RA-nya ini dalam sentimeter ya. Kita ubah ke meter. Jadi RA-nya jadi 0,09 meter, RB-nya 0,03 meter, RC-nya 0,50 meter, dan RD-nya 0,05 meter. Oke. Kemudian kita punya juga data omega, kecepatan sudut roda D. Omega satuannya adalah radian per sekon. Diketahui jawab kecepatan sudut roda D adalah 30 pi radian per sekon. Oke. Nah, dari sini kita dapat cari informasi untuk V atau kecepatan linear roda. Oke, caranya gini. Kita lihat roda D. Roda D ternyata terhubung dengan roda C. Hubungan mereka adalah C dan D adalah menggunakan tali atau sabuk. Apabila dua roda dihubungkan dengan sabuk, maka kecepatan linearnya adalah sama. Jadi apabila dihubungkan dengan sabuk, V sama. Oke. V sama. Untuk mencari V, kita gunakan V sama dengan omega dikali R. Jadi misalkan untuk yang roda D, omeganya 30 pi, R-nya 0,05, kita tinggal kalikan. Kita peroleh hasilnya adalah 1,5 pi. Oke. Ini adalah kecepatan linear roda D. Karena roda D dan roda C dihubungkan dengan sabuk, maka kecepatan linear roda C pun akan sama, yaitu 1,5 pi. Sampai sini cukup jelas. Kita dapat cari omega roda C. Omega rumusnya adalah V per R. Kita tinggal bagi 1,5 pi dibagi 0,5. Kita peroleh jawabannya adalah 3 pi. Oke. Kemudian kita lihat lagi gambar. Ternyata roda C dan roda B itu adalah seporos. Artinya apabila roda B berputar satu putaran, maka roda C pun akan berputar satu putaran. Dengan kata lain, dua roda yang seporos, kecepatan sudutnya pasti sama. Oke, jadi untuk roda C dan B, kecepatan sudutnya sama-sama 3 pi. Kita dapat cari V untuk roda B. Kita tinggal kalikan omega kali R untuk roda B. Kita peroleh hasilnya adalah 0,09 pi. Oke. Kemudian bagaimana untuk roda A? Roda A dan roda B dihubungkan dengan tali, berarti V-nya sama, VA dan VB sama. Oke. Kita cari omega A, kita tinggal membagi VA per RA. Kita dapat jawabannya adalah pi. Jadi kita sudah dapatkan kecepatan linear untuk roda A, roda B, dan roda C. Untuk mencari periode, oke, kita dapat gunakan data omega ini. Jadi omega itu ternyata sama dengan, omega sama dengan 2pf. Oke. Omega 2pf. Jadi dari sini kita dapat teruskan tabelnya. Ini omeganya kan sudah ada, kita cari misalkan F di sini ya, F. Untuk mencari F berarti adalah omega dibagi 2pi. Berarti misalkan ini omeganya pi dibagi 2pi, kita peroleh F-nya adalah setengah Hertz. Kita dapat lakukan hal yang sama untuk keempat roda. Untuk roda B berarti 1,5 Hertz, roda C pun 1,5 Hertz, roda D adalah 30 pi dibagi 2pi adalah 15 Hertz. Kita sudah peroleh frekuensi untuk setiap roda ABCD. Untuk mencari periode adalah, kita tambah lagi satu kolom. Periode adalah kebalikan dari frekuensi. Jadi kita tinggal 1/0,5 berarti 2, 1/1,5 berarti 2/3, dan 1/15. Untuk T satuannya adalah sekon, untuk F adalah satuannya adalah Hertz. Oke, jadi kita sudah peroleh data untuk setiap roda-roda tersebut. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Oke. Bye for now.